hati yang meracau. Selamat menyaksikan. Suara itu sekarang ada di mana-mana. Suara itu membuatku gila. Memang benar. Aku gelisah. Sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun aku masih gelisah. Namun mengapa kau menyebutku gila? Rasa sakit menanjamkan indraku, bukan melemahkannya, apalagi membuatnya tumbuh. Dan dibanding yang lainnya, dengan pendengaran pula yang paling tajam, aku mendengar semua hal di langit dan di bumi. Dengar suara di neraka. Ya, di neraka. Nanti kalian akan tahu betapa warasnya dan betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu muncul di benakku. Tapi begitu muncul, ia memburuku siang dan malam. Tak ada niat dan dendam. Aku mencintai orang tua itu. Dia tak pernah berbuat salah kepadaku, juga tak pernah melukai hatiku. Tapi kupikir yang menjadi permasalahannya adalah matanya. Iya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru dan berselaput. Tiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Sedikit demi sedikit, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya, sehingga aku terbebas selamanya dari sergapan mata burung pemangsa itu. Disinilah masalahnya. Kalian menyebutku gila. Kalian akan tahu seberapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaan. Begitu rapi, terencana, dan kemudian pura-pura tidak tahu apa-apa. Seminggu sebelum aku membunuhnya, aku menjadi lebih manis padanya. Dan setiap malam, dengan sangat pelan, aku memutar gagang pintu kamarnya. Dengan sangat hati-hati. Dan ketika pintu kamarnya terbuka, kumasukkan lentera berkatup yang kurapatkan semua lempengan katupnya, sehingga tidak ada sinar yang menerobos keluar dari lentera itu. Lalu berdorong kepalaku ke dalam. Semua itu kulakukan dengan pelan, sangat-sangat pelan, sehingga tidak mengganggu tidur orang tua itu. Kuperlukan 1 jam untuk menempatkan posisi kepala sebaik-baiknya di celah pintu, agar aku bisa melihat dengan leluasa orang tua itu berbaring di atas ranjangnya. Tapi bisakah orang gila melakukan pekerjaan secerdik ini? Ketika kepalaku sudah leluasa, aku membuka katup lentera dengan sangat hati-hati. Jangan sampai ensel katupnya berderi. Aku membuka seperlunya saja, agar
seberkas tipis cahaya menerangi mata burung pemangsa itu. Dan pekerjaan seperti ini kulakukan selama 7 malam berturut-turut. Tapi begitu malam datang, kujumpai mata itu tertutup. Dan sekarang mustahil bagiku untuk melanjutkan rencanaku. Sebab bukan orang tua itu yang membangkitkan amarahku, tetapi mata setan itu. Pagi harinya, kujumpai kamar, lalu kusapa namanya dengan penuh semangat. Dan kutanya, apakah tidurnya nyenyak semalam? Dengan demikian kalian tahu bahwa diperlukan kecerdasan tertentu pada si tua untuk menduga bahwa tepat pukul 12 malam aku mengawasinya ketika ia tertidur. Pada malam ke-8 aku membuka pintu lebih hati-hati dibandingkan malam-malam sebelumnya. Jam menit, jam dinding, bahkan lebih cepat dibandingkan gerak tanganku. Baru pada malam itu aku merasakan betapa besarnya kekuatanku dan betapa cerdiknya akalku. Hampir saja aku tidak bisa meluapkan perasaan menangku, membayangkan diriku sendiri sedang membuka pintu sedikit demi sedikit, dan orang tua itu bahkan tidak pernah berhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang kupikirkan. Aku tergeletak dengan lintasan pikiran ini. Dan mungkin ia mendengar suaraku, sebab ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Ia pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak. Kamarnya gelap pekat, bahkan jendelanya tertutup rapat. Karena itulah aku tahu bahwa ia tidak melihat pintu kamarnya terbuka. Dan aku terus saja mendorong daun pintu itu sedikit demi sedikit. Lalu aku menyusupkan kepalaku ke celah pintu. Dan tiba-tiba ia bangkit dari ranjang. Siapa itu? Teriaknya. Aku mematung di tempatku sendiri dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam 1 jam, aku sama sekali tidak bergerak. Dan selama itu pula, aku tidak mendengar ia merebahkan tubuhnya kembali. Ia tetap duduk dan mendengarkan, sama seperti aku. Malam demi malam, mendengar detak jam kematian di dinding. Namun tiba-tiba, aku mendengar erangan kecil. Aku tahu, itulah erangan yang muncul karena teror kematian, bukan karena erangan sakit atau duka cita. Sama sekali bukan. Itu suara orang tercekik, suara yang muncul dari dasar jiwa yang diteror kengerian. Aku tahu suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, di saat dunia terlelap, suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk dengan gaungannya yang mengerikan. Sebuah teror yang menggelisahkan. Aku tahu suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan oleh orang tua itu. Namun, turut berduka cita atas kemalangannya. Meskipun dalam hati aku tertawa. Aku tahu bahwa ia tidak akan memejamkan matanya lagi sejak ia terkejut oleh suara yang membangunkannya. Rasa takutnya tumbuh semakin besar, yang mencoba menenangkan dirinya, tapi tidak bisa. Ia menenangkan dirinya sendiri. Tidak ada apapun, hanya suara dari cerobong asap atau tikus yang merayap. Yang mencoba menenangkan dirinya dengan dugaan-dugaan seperti itu, tapi sia-sia. Ya, sia-sia. Karena maut yang menguntitnya diam-diam kini telah mengepung korbannya dengan bayang-bayang hitam. Bayang-bayang hitam tak tampak itulah yang menyebabkan ia merasakan, bukan melihat atau mendengar, tetapi merasakan kehadiran kepalaku di dalam kamarku. Setelah menunggu cukup lama, dengan sangat sabar, tanpa mendengar ia merebahkan tubuhnya kembali, aku membuka katup lentera sedikit sekali untuk membuka celah kecil, sehingga akhirnya seutas cahaya, setipis sulur benang laba-laba
memancarkan cahaya dan jatuh tepat pada mata itu. Mata itu terbuka sangat lebar. Amarahku bangkit melihat mata itu terbuka. Jelas sekali. Mata biru berkabut dengan selaput yang mengerikan, yang menusukkan hawa dingin ke sumsum tulangku. Namun sama sekali tak kulihat wajah orang tua itu, sebab seolah dibimbing oleh naluriku. Lalu kuarahkan cahaya lentera jatuh tepat pada bulatan mata keparat itu. Jadi, bukankah yang kau sebut gila itu sesungguhnya adalah indraku yang begitu tajam? Sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar berdetak dengan tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus oleh kain. Aku tahu suara itu adalah detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak, sebagaimana keberanian seorang serdadu naik karena pukulan genderang. Namun masih kutahan diriku, kutahan nafsuku, kujaga lentera di tanganku, dan kujaga agar cahayanya jatuh tepat pada mata itu. Sementara detak jantung terkutuk itu, temponya semakin lama semakin cepat dan semakin keras. Ketakutan si tua itu pastilah luar biasa. Suara itu makin keras, makin keras. Kau catat keomonganku baik-baik. Telah kukatakan padamu bahwa aku gelisah. Begitulah yang kurasakan. Dan sekarang, tepat pada jam kematian malam itu, di tengah kebisuan yang mencekam di rumah tua itu, tentang aneh itu menyiksa, layaknya sebuah teror yang tak tertanggungan. Namun masih kutahan diriku beberapa menit, dan tetap tak beraksi. Namun tentang itu makin memekakkan, dan kupikir jantungnya pasti akan segera meledak. Dan sekarang aku merasakan kecemasan baru. Para tetangga pasti mendengar bunyi itu. Tapi ini sudah waktu bagi si tua. Dengan teriakan keras, aku membuka katup lentera dan melompat ke dalam kamarnya. Sekali ia memekik, hanya sekali. Dalam sekejap, aku menyeretnya ke lantai dan membekapnya dengan kasur tebalnya. Setelah itu senyumku mengembang. Semua pekerjaanku beres. Bermenit-menit, detak jantung itu masih berdetak samar-samar. Namun tak lagi membuatku jengkel, sebab ia tak akan mampu menembus dinding. Lalu bunyi itu berhenti, dan si tua sudah mati. Aku mengangkat kasur dan memeriksa mayatnya. Ya, ia sudah mati. Matanya tak akan menyusahkanku lagi. Bila kalian masih menyebutku gila, anggapan itu tak akan berlaku bila kulukiskan apa yang kulakukan untuk menyembunyikan mayat itu. Malam berlalu dan pekerjaanku kukebut, namun tanpa suara. Ya, tanpa suara. Pertama-tama kupotong-potong tubuhnya. Penggal kepalanya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Dan kemudian aku membongkar 3 bilah papan lantai kamar. Lalu memasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam rongga di bawah papan lantai. Setelah itu, aku kembalikan papan lantai seperti semula. Begitu sepele, begitu rapi,
sehingga tak ada satupun mata, termasuk mata si tua itu. Tak ada yang perlu kucuci, tak ada ceceran noda apapun, dan tidak ada sebercak darah sekecil apapun. Aku sangat waspada terhadap hal itu. Jam 4 pagi, semua pekerjaanku beres. Hari masih gelap, seperti tengah malam. Bersamaan dengan lonceng jam, terdengar ketukan di pintu depan. Aku turun dengan perasaan ringan. Apalagi yang perlu kutakutkan? Aku membuka pintu. 3 orang lelaki masuk. Mereka memperkenalkan dirinya sebagai petugas-petugas kepolisian. Seorang tetangga mendengar petik semalam dan menduga bahwa ada tindak kejahatan dan melapor ke kantor polisi. Dan mereka ditugaskan atas kecurigaan si tetangga itu. Aku tersenyum. Apalagi yang perlu kutakutkan? Dengan ramah, aku mempersilahkan mereka masuk. Begitu kata keluar dari mulutku di saat bermimpi. Lalu kujelaskan kepada mereka bahwa si tua itu sedang tidak ada di dalam rumah. Aku membawa mereka melihat-lihat seisi rumah dan persilahkan mereka untuk memeriksa dengan teliti. Pada akhirnya aku membawa ketiga orang itu ke kamar si tua. Perlihatkan kepada mereka barang-barang berharga miliknya. Semua aman, tidak tercolek. Dengan kepercayaan diri yang melambung, aku mengusung kursi-kursi dan meminta mereka untuk melepas lelah di tempat itu. Sementara aku sendiri dengan gelagap keberanian karena kemenangan yang sempurna, aku meletakkan kursiku dan tepat di atas aku menyimpan mayat itu. Perlakuanku meyakinkan mereka. Mereka duduk, sementara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Tapi sebentar, aku merasa parasku memucat dan berharap agar mereka segera pergi. Kepalaku pening dan mereka tetap duduk dan bercakap-cakap. Dering itu makin jelas. Aku berbicara lebih keras untuk mengusir perasaan itu, namun dering itu tetap saja dan makin keras. Sampai akhirnya aku tersadar bahwa dering itu tidak ada di dalam telingaku. Aku yakin parasku memucat, namun bicaraku lebih fasih dan lebih lantang. Suara itu bangkit. Apa yang harus kulakukan? Suara itu bangkit. Dan sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar berdetak dengan tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus oleh kain. Nafasku tersengal, namun para petugas mereka tidak mendengarnya. Aku berbicara lebih cepat, tapi bunyi keparat itu makin menguat. Aku bangkit dengan nada tinggi dan gerak tubuh yang kasar, tapi bunyi itu makin keras. Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku mondar-mandir dengan langkah panjang dan menghentak, seolah-olah terganggu oleh pemeriksaan yang mereka lakukan. Tapi bunyi itu terus saja makin kuat. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku meradang, aku merajang, dan aku mengutuk. Aku angkat kursi yang kududuki dan ku hempas benda ini ke lantai. Bahkan kegaduhan yang ditimbulkannya terlelap oleh bunyi keparat itu. Bunyi itu makin
juga pasti mendengar. Mereka tahu, mereka curiga, dan pasti mereka sedang mencemoohkan ketakutanku. Sudah tidak tahan lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah tidak tahan lagi melihat senyum pura-pura itu. Aku merasa aku harus berteriak atau aku harus mampus. Dan sekarang bunyi itu datang lagi. Bunyi itu makin keras, makin keras. Aku memaki. Tidak usah berpura-pura lagi. Bukan saja papan ini. Di sinilah bunyi keparat itu.